Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bagian selanjutnya dalam kuliah ekonometrika, di mana pada bagian ini kita akan meneruskan tentang bagaimana menginterpretasikan, kita katakan evaluasi dalam hal ini ya. Dalam suatu model regresi yang telah didapatkan, kemarin kita sudah menghitung ya. Pada video sebelumnya kita sudah menghitung bagaimana mencari alfa, mencari beta, atau mencari A dan B atau konstanta dan juga koefisien regresi, sehingga kita mendapatkan dugaan model regresi ya, dalam bentuk A topi dan B topi. Nah, setelah mendapatkan persamaan itu, lalu evaluasinya seperti apa? Atau kalau dalam bahasa kuliahnya itu interpretasi gitu. Menginterpretasikan, memaknai itu bagaimana? Oke, yang pertama, kita perlu pahami terlebih dahulu bahwasannya, kita coba ulang yang kemarin, bahwasannya persamaan regresi itu ada dua. Yang pertama kita katakan sebagai, maaf, persamaan regresi itu ada dua, di mana persamaan yang pertama itu dia berkaitan dengan, kita katakan sebagai pendekatan atau kita katakan dugaan model regresi, di mana ini merupakan semacam pendekatan garis regresi dalam bentuk garis lurus, yang mana di dalam bentuknya adalah Y topi sama dengan A topi plus B topi X. Di mana Y-nya itu adalah Y hitung. Y hitung artinya dia dihitung berdasarkan nilai X yang sebenarnya. Seperti ini. Di mana ini, pendekatan ini ketika dibuat dalam bentuk kartesius, maka akan membentuk suatu pola garis matematis tertentu, entah mungkin lurus, entah mungkin hiperbolik, logaritmik, dan seterusnya. Jadi intinya dia mendekati suatu persamaan matematika tertentu. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah model regresi itu sendiri. Di mana model regresi, yang dalam konteks ini untuk sampel ya, maka bentuknya adalah Y sama dengan A plus B topi X. Jadi Y, X-nya tidak ada topinya, artinya sama-sama merupakan data yang sebenarnya. Karena dia data yang sebenarnya, maka dia nggak mungkin mendekati suatu persamaan matematika tertentu, sehingga ketika dibuat dalam model kartesius, biasanya dia akan membentuk fluktuasi gelombang. Walaupun tetap dia akan mendekati suatu tren garis matematis tertentu. Sehingga karena dia fluktuatif, maka ada plus E, kita katakan, atau residual. Dalam konteks residual ini merupakan selisih antara jarak sebenarnya ya, nilai Y yang sebenarnya dengan nilai Y yang dihitung. Jadi ketika nilai ini dikurangkan dengan ini, maka akan muncul nilai residual yang merupakan kita katakan semacam toleransi kesalahannya gitu ya. Toleransi kesalahan dari dugaan perhitungannya. Nah, sekarang, kemarin kita udah membahas tentang bagaimana mencari ini, mencari A topi, mencari B topi dengan menggunakan pendekatan matriks. Dan dari persamaan yang kemarin, kita sudah mendapatkan juga bagaimana cara menghitung E dari Y dikurangi Y topi. Nah, dari konsep ini sekarang kita coba untuk interpretasikan lebih lanjut. Jadi dari konsep yang kemarin kita cari ya, itu kita kemarin mendapatkan suatu persamaan, di mana persamaannya itu dalam bentuk, coba saya cek dulu. Persamaannya itu dalam bentuk Y sama dengan, coba ya. Itu ya, udah ditemukan nilai A sama B-nya. Di mana nilai A-nya itu 0,1324 dan B-nya nilainya 0,876. Ini diperoleh dengan menggunakan rumus matriks dari permasalahan yang ada seperti ini. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana kita mengevaluasi dan menginterpretasikan semua ini. Nah, untuk menginterpretasikan ini, maka kita yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tahu dulu maknanya secara matematis seperti apa. Jadi dalam konteks ini kita akan breakdown terlebih dahulu
persamaan dalam bentuk ini ya. Y sama dengan ini kebalik ya. Kalau di sini ini saya balik. Kalau di Excel itu dibalik antara A sama B-nya. Jadi Y sama dengan 0,876X. Ini maaf, ini kok berbeda ya. Coba saya ulangi ya. Bukan yang ini soalnya. Oh ya, pantas berubah ya. Ini ada yang teredit, ini berubah menjadi A ya. Kita rubah menjadi angka sebenarnya. Ini kemarin 35. Seperti ini. Oke, maka akan kembali ke grafik kita sebelumnya ya, di sini. Nah, dengan 0,8376X plus 0,1324. 0,8376 sebagaimana hasil matriknya tadi ya, 0,8376 dan juga 0,1324. Nah, interpretasinya seperti apa? Kita interpretasikan dulu secara matematis ya. Jadi kita interpretasikan secara matematis. Y sama dengan model yang kemarin kita dapatkan 0,1324 plus kita katakan 0,8376X plus E ya. E ini adalah residualnya. Bagaimana kita memaknai ini semua? Ternyata model ini dapat diinterpretasikan ke dalam tabel yang kita punyai ya. Tabel yang kemarin kita punyai ya, tabel antara konsumsi dan pendapatan, di mana ketika kita hubungkan antara tabel dengan ini, maka kita akan mendapatkan nanti nilai seperti ini. Jadi Y1 ya. Jadi Y ini kan variabel, artinya ini dapat di breakdown menjadi Y1, Y2, Y3 sampai ke jumlah sampelnya Y10 ya. Y10 sama dengan seperti itu 0,1324 plus 0,8376X1 plus E1. Maksudnya apa? Y ini kan variabel, X juga variabel, E ini juga nilai residual yang juga dia bervariasi untuk setiap variabel. Maka dari itu, sebagaimana yang ada di tabel ini pun bervariasi ya, bervariasi antara nilai X ya, nilai X, nilai Y, dan juga nilai residualnya. Dan ternyata nilai X, nilai Y, nilai residual ini ketika kita terapkan di grafiknya maka akan senada. Senada bagaimana? Ini harus dipahami secara matematis ya. Bahwasannya misalnya kita berbicara tentang angka yang pertama X1 misalnya. X1-nya itu adalah 24, lalu Y-nya 21,6. X1-nya 24 ya. Jadi di X1 ini kita bisa masukkan angka 24, lalu Y-nya itu adalah 21,6. Lalu E-nya berapa? E-nya adalah nilai residualnya, itu ada pada tabelnya, yaitu 1,365. 1,365. Nah, nilai ini dapat menggantikan masing-masing masing-masing variabel. Dan ketika dikalkulasi dengan menggunakan kalkulator maka hasilnya akan sama. Artinya 21,6 itu dihasilkan dari 0,1324 ditambah 0,8376 dikali 24 ditambah 1,365. Seperti itu nanti. Kalau tidak percaya bisa dihitung dengan menggunakan Excel. Walaupun nanti diperhatikan ya kapan tandanya E-nya itu kapan positif, kapan negatif. Saya buktikan dengan Excel. Jadi gini ya, untuk 0,1324 ini contoh rumus Excelnya. 0,1324 plus dalam kurung 0,8376 ini sebagaimana rumus yang tadi ya. Kita akan lihat apakah hasilnya itu sama dengan nilai Y-nya, yaitu Y-nya tadi adalah 21,6. Maka tinggal kita enter saja. Maka hasilnya adalah nih, terlihat di sini. 21,599 atau dengan kata lain adalah 21,6 ya. Jadi ternyata ketika kita memiliki suatu model regresi, kemarin kita udah bahas ya, model regresi ini adalah model yang mana model ini ketika dibuat dalam suatu grafik maka akan menyesuaikan bentuk yang sebenarnya. Artinya ketika semua titik-titik yang ada di Y1, Y2 berarti nanti bisa disucikan, misalnya Y2 berapa? Y2 dalam konteks ini berarti pakai ini ya, nilai atas
Y2 berarti ini. Y2 25,1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 0,1324 ditambah 0,8376 kali X. X-nya berapa? X-nya ini. X-nya adalah 31. Terus ditambah untuk residualnya adalah ini, yaitu minus 0,9. Jadi nanti kalau untuk yang ini nanti ditambahnya minus ini. Maka akan dihasilkan nilai Y-nya yang sebenarnya, yaitu ini. Gitu. Sama, cukup dengan menggunakan rumus Excel yang sama, atau pakai kalkulator juga bisa dihitung, nanti akan seperti itu. Jadi tinggal masukkan Y2 berapa, masukkan X2 nanti berapa sesuai dengan tabelnya, lalu masukkan juga E2 atau residual kedua. Nanti ketika disubstitusikan maka akan sesuai. Ternyata Y2 itu hasilnya, ketika hasilnya ini sama ketika X2 dan E2-nya atau residual keduanya disubstitusikan. Itulah kenapa nanti ini semua akan membentuk garis yang fluktuatif, di mana ketika divisualisasikan dengan Excel hasilnya akan seperti ini. Titik-titik inilah yang merepresentasikan garis yang sebenarnya dari fungsi tadi. Sedangkan garis yang putus-putus ini merepresentasikan, atau garis yang putus-putus tapi lurus tadi ya, seperti ini. Garis yang lurus tadi ini merepresentasikan grafik dari fungsi yang satunya lagi, yaitu Y topi sama dengan 0,1324 plus 0,8376X, dan ini tanpa ada residual. Nah, ini ketika dibuat gambar akan menjadi garis yang lurus. Jadi pada intinya fungsi yang kita dapatkan itu tidak sembarangan ya. Dia adalah fungsi yang dibentuknya. Jadi ketika kita menemukan angka ini, fungsi ini itu adalah fungsi yang dibentuk dari sampel yang kita punyai. Maka dari itu ketika sampelnya mulai dari X1, Y1, X2 sampai X10, Y1 sampai Y10, kita substitusikan ke dalam persamaan ini, maka dia akan sesuai dengan, dia akan mendapatkan persamaan yang sesuai. Jadi sampel-sampel yang ada di tabel disubstitusikan ke persamaan, maka hasilnya akan sama, akan sesuai. Tadi ya, 21,6 itu dihasilkan, itu menjadi 21,599 ya, sekitar itu. Sehingga sama gitu. Karena tadi kan kita tidak melibatkan komanya dengan baik, jadi sebetulnya sama saja. Seperti itu. Sekarang interpretasi, atau kita katakan setelah kita memahami masing-masing fungsinya seperti apa, kita akan evaluasi model sekarang. Evaluasi model yang pertama itu adalah dengan menggunakan kriteria ekonomi. Di mana kriteria ekonomi dalam persamaan kemarin, ingat ya, ekonometrika itu berawal dari teori ekonomi yang diklarifikasi dengan metode statistika. Dan ternyata kita mendapatkan suatu fungsi dugaan model, yaitu Y topi sama dengan 0,1324 ya, plus 0,8376X. Sekarang kita akan menguji teori ekonomi ya. Kenapa? Berdasarkan kriteria ekonomi. Berdasarkan kriteria ekonomi, nanti fungsi ini interpretasinya seperti apa. Jadi dalam konteks ini yang akan kita interpretasikan adalah nilai A dan nilai B. Nilai A ini seperti apa, nilai B seperti apa. Nah, kita kembali ke teorinya sekarang. Dalam teori fungsi konsumsi dan fungsi pendapatan, teorinya itu ada dalam konteks ini ada dua. Teori A ini disebut sebagai autonomous consumption. Autonomous consumption. Apa itu autonomous consumption? Dia adalah konsumsi yang dihasilkan oleh suatu keluarga atau oleh seseorang gitu ya, ketika pendapatannya nol. Maksudnya gimana? Kita coba simulasikan. Ketika pendapatannya nol berarti X-nya kan nol, berarti Y topi sama dengan 0,1324 plus 0,8376 kali 0. Kenapa? Karena pendapatannya 0. Sehingga hasilnya adalah 0,1324. Y-nya, konsumsinya gitu ya, adalah 0,1324. Jadi, kesimpulannya apa? Walaupun mungkin suatu keluarga tidak memiliki pendapatan, yaitu X-nya 0, maka dia masih punya konsumsi.
masih tetap punya pengeluaran. Dan ternyata dalam sampel yang kemarin kita bahas, dari tabel ke sampel yang kemarin kita punyai, ternyata dari data tersebut, keluarga tersebut masih harus mengkonsumsi sebesar 0,1324 juta. Yang kalau kita konversi menjadi 132.400 rupiah. Mungkin pertanyaannya, ini berasal dari mana? Ini berasal dari self-consumption. Makanya dikatakan autonomous consumption, karena ini adalah konsumsi yang tidak berasal dari pendapatan. Boleh berasal dari utang, kadang berasal dari bantuan, dan lain sebagainya. Itu namanya autonomous, bantuan dari tetangga, dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin dalam konsep ekonomi ada seseorang yang konsumsinya itu 0. Artinya mati dia. 1 bulan nggak makan, nggak mungkin. Pasti ada konsumsi. Nah, dalam contoh yang kita bahas kemarin, dari tabel kemarin, ternyata itu didapatkan autonomousnya 132.400. Nah, itu konsep A, konsep autonomous consumption. Yang kedua, konsep B. Konsep yang B adalah konsep MPC. Marginal propensity to consume. Apa itu marginal propensity to consume? Dia merupakan perbandingan antara kenaikan pendapatan dan kenaikan konsumsi. Jadi rasionya atau perbandingannya, marginnya seperti itu seperti apa? Contoh ya. Dalam contoh ini kita mendapatkan nilai B. Nah, B-nya itu disebut MPC. B inilah yang disebut MPC. MPC-nya berapa? MPC-nya 0,8376. Yang kalau di dalam bahasa persamaan garisnya ini adalah slope. Slope atau kemiringan garis. Jadi ini kan sebetulnya kalau dibuat dalam suatu garis, kan kemarin kita udah melihat di Cartesius dia adalah garis putus-putus yang miringnya seperti ini. Nah, kemiringan garis ini ditentukan oleh 0,8376 tersebut. Jadi semakin tinggi, maka garisnya akan semakin runcing, semakin rendah garisnya semakin landai, seperti itu. Nah, itu namanya kemiringan. Itu kalau dalam garis. Kalau dalam ekonomi, si MPC ini akan memberikan kriteria yang namanya perbandingan antara kenaikan pendapatan dengan kenaikan konsumsi. Artinya, setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 ini kalau di tabel kemarin kita artikan dalam 1 juta ya. Artinya dalam juta. Setiap kenaikan pendapatan sebesar 1, maka apa yang terjadi? Kita masukkan kebersamaannya. Y topi sama dengan 0,1324 plus 0,8376 kali 1. Karena X-nya 1. Kalau ininya 1, berarti kan 0,8376 kali 1 hasilnya 0,8376. 0,8376 itu kalau di dalam juta. Kalau dalam ribu berarti menjadi akan terjadi kenaikan konsumsi sebesar 837.600 rupiah. Jadi ketika misalnya nih konsumsinya pendapatannya 1 juta, ternyata dia mengalami kenaikan dari 0 menjadi 1, akan mengalami kenaikan konsumsi sebesar 837.000. Kalau X-nya menjadi 2, berarti tinggal dikalikan aja, berarti akan naik lagi sebesar 837.000 sehingga ditambahkan lagi. Maka dari itu kesimpulan dari MPC adalah setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 juta, maka akan terjadi kenaikan konsumsi sebesar 0,8376 juta atau 837.600. Itu namanya MPC. Nah, ini adalah evaluasi model berdasarkan kriteria ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yang disebut dengan kriteria statistik. Ada 2. Yang kita kenal dengan GOF atau goodness of fit, dan yang kedua adalah
uji hipotesis. Uji hipotesis itu membahas mengenai signifikansinya. Jadi antara variabel X mempengaruhi variabel Y itu signifikan atau tidak. Di mana di dalam uji hipotesis ini juga ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah uji T, yang kedua adalah uji F. Uji T ini dilakukan untuk yang parsial, uji F dilakukan untuk yang simultan atau bersama-sama. Nah, untuk yang B kita tidak akan menjelaskan sebelum UTS, kita hanya akan fokus ke yang goodness of fit. Goodness of fit kalau dalam bahasa statistika dinyatakan dengan R square. R square atau R kuadrat. Nah, kita lihat R kuadrat ini kita bisa dapatkan dari mana? Kemarin waktu kita membuat Excel-nya sebetulnya sudah otomatis muncul di sini. Persamaannya Y sama dengan 0,8376X plus 0,1324. R square-nya 0,8953. Inilah R square atau goodness of fit-nya. Jadi R square-nya 0,8953. Artinya 0,8953 ini kalau kita rubah dalam persen menjadi 89,53%. Kesimpulannya apa? Variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 89,53%. Berarti nggak 100%. Artinya di dalam model ekonomi ini kita katakan konsumsi atau pendapatan mempengaruhi konsumsi sebesar 89,53%. Berarti ada yang lain yang tidak disebabkan oleh variabel pendapatan, tentu saja. Yang namanya konsumsi tidak selalu tentang dipengaruhi pendapatan. Kadang dipengaruhi oleh kondisi sosial, kadang dipengaruhi oleh hari lebaran, kadang dipengaruhi oleh ketika anak mau masuk sekolah, sehingga konsumsinya bertambah. Artinya memang yang namanya pendapatan ini hanya salah satu faktor. Faktor yang lain banyak, walaupun dalam model yang kita buat ini cukup merupakan model yang sangat kita katakan good ya, goodness of fit itu kan kayak semacam kita pengen melihat seberapa bagus modelnya, dan ternyata hanya dengan menggunakan satu variabel bebas yaitu pendapatan, dia sudah bisa mendapatkan angka 89%. Artinya yang lain itu hanya sebesar sekitar 11% aja, 10,5% aja. 10,5% yang disebabkan oleh variabel lain. Jadi kalau kita gambarkan ada variabel X1 mempengaruhi variabel Y, ada variabel X2, X3, X4 gitu. X1-nya ini mempengaruhi variabel Y secara sendiri itu sebesar 89,5. Sehingga yang lain itu hanya sisanya. Yang lain hanya sisanya sebesar 10,5%. Ini disebabkan oleh variabel yang lain. Mungkin tadi ya macam-macam. Bisa jadi karena hari raya dan lain sebagainya. Tuh. Jadi itulah interpretasi yang kedua dengan goodness of it. Bagaimana dengan poin B? Nah, uji hipotesa tidak akan kita bahas sekarang. Nanti kita lanjutkan kalau sudah menggunakan SPSS. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.